Sah dan tidak sah itu beda dengan pahala dan tidak pahala. Jadi orang yang tidak puasa tadi sudah berkorban mungkin sampai jam 4 sore tetap puasa, begitu jam 5 ternyata haidnya datang, ada pahalanya sudah dihitung niat, tetapi memang puasanya tidak sah, harus mengqadha pada hari yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini. Di pagi hari tinggal setengah bulan lagi kita menghadapi bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita kesempatan untuk kita bisa berpuasa Ramadan kita pada tahun ini, yang mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh sehingga bisa mempersembahkan Ramadan kita yang lebih baik lagi daripada Ramadan kita yang kemarin atas izin dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai sulutan kita yang harapan kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana kita nanti akan mentadaburi, akan menghayati dan mengamalkan ayat-ayat tentang puasa. Jadi sebelum Ramadan kita mengkaji dulu ayat-ayatnya dan hukumnya seperti apa dalamnya, yang mungkin memang tidak ada yang baru ya, karena hukum puasa semuanya sama, tapi ini menambah tingkat keimanan kita, menambah tingkat ibadah kita agar mudah-mudahan nanti kita ketika beramal dengan adanya ilmu yang cukup gitu ya. Baik, di dalam ayat puasa itu tersebut dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Kita akan bahas hari ini dua ayat dulu ya, 183 dan 184 surat Al-Baqarahnya. Yang pertama adalah kita bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah kemarin kita bahas. Jadi memang di sini Allah mengkaitkan bagaimana biar sukses puasa kita itu ada iman, puasa, takwa. Jadi ada imannya, ada puasanya, ada takwanya. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan padamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini yang pertama kali dalam surah Al-Baqarah ayat tentang puasa adalah surat ini. Apa kandungannya? Kandungannya adalah bahwasannya ya, syarat puasa yang sempurna adalah iman ya. Iman syarat mendapatkan ampunan nanti bulan Ramadan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh itu memang puasanya harus berdasarkan dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Jadi sebelum kita
puasa kita bagaimana, maka kita perhatikan bagaimana dengan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah Ta'ala atau tidak? Karena syarat kita berpuasa dengan baik itu adalah dan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala adalah harus dengan imanan wahtisaban, iman kepada Allah Ta'ala dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang beriman itu ketika menghadapi bulan Ramadan? Orang beriman itu adalah orang-orang yang mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Ya, jadi orang beriman itu adalah orang yang mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, jadi Allah mengatakan, dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah Ta'ala, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, ya. Kemudian ciri orang beriman adalah ketika ada syiar-syiar Allah Ta'ala maka mereka mengagungkannya. Apa itu syiar? Syiar itu adalah simbol-simbol yang memang Allah berikan kepada kita. Contohnya simbolnya adalah puasa Ramadan, simbolnya lagi Lailatul Qadar, simbolnya lagi adalah bulan haji, simbolnya lagi adalah bulan Muharram, Rajab, begitu ya. Kemudian Idul Adha, Idul Fitri, itu ada simbol-simbol agama Islam yang memang Allah berikan pada kita. Pakaian kita, masjid Allah Ta'ala, ini adalah semua yang kemudian diagungkan oleh Allah Ta'ala. Ini artinya syiar dari Allah Ta'ala. Maka orang beriman ketika mendapati syiar Allah Ta'ala di bulan Ramadan maka mengagungkannya. Jadi menjadikannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau bahasa kita yang berarti kayak mau mendapatkan tamu agung nih. Kenapa? Karena orang beriman tadi ketika ada momen-momen yang luar biasa mereka siap-siap menyambutnya dengan baik. Makanya orang beriman itu adalah mengagungkan syiar bulan Ramadan. Dengan apa? Macam-macam boleh saja. Contoh nggih. Misalkan ada tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan apa saja, mudah-mudahan syiar Allah Ta'ala gitu ya. Jadi dengan ibadah banyak juga begitu. Tetapi menyambut Ramadan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Contoh nggih, misalkan ada orang kalau biasanya di masyarakat kita nggih, kalau mau Ramadan biasanya mandi dulu, mandi di tempat-tempat pemandian ya, katanya bersih diri. Kalau mandi sendirian sih monggo saja ya. Tapi kalau mandinya bareng-bareng laki perempuan, berarti kan nggak mengagungkan nih. Masa mau Ramadan malah maksiat dulu? Berarti kan tidak mengagungkan Allah Ta'ala, begitu ya. Ustadz, kalau ziarah kubur masuk maksiat apa tidak? Kan ada nggih, mau Ramadan biasanya ziarah kubur dulu. Jadi kalau ziarah saja tidak maksiat. Kenapa maksiat? Ziarah itu baik. Tetapi kalau kemudian mengatakan nih ziarah kubur sebelum Ramadan sunnah, maka tidak ada dalilnya. Jadi ziarah kubur bisa kapanpun, nggak apa-apa. Sebelum Ramadan juga boleh, nggak apa-apa. Tetapi tidak boleh ada penspesialan. Jadi kalau contoh nih, biasanya di kita itu sebelum Ramadan ziarah kubur dulu, nanti habis salat Id ziarah lagi. Kalau itu hanya kebetulan saja dan tidak dilakukan karena faktor-faktor ada pahala tertentu, monggo saja. Tetapi kalau kemudian meyakini ada pahala tertentu, maka
tanyakan dulu dalilnya apa tidak. Ternyata nggak ada dalilnya. Jadi artinya ziarah kubur bisa kapan saja. Cuma mungkin begini, panjenengan yang mungkin di luar kota begitu ya, kan kalau tiap hari ziarah kubur agak sulit ya, momen lah gitu ya. Sambil berkunjung ke rumah orang tua ziarah kubur nih misalkan, boleh juga. Sambil mudik ziarah kubur boleh juga. Jadi bukan karena lebaran, tapi karena memang sekalian berangkatnya begitu. Jadi ziarah kubur boleh, tapi tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya adalah dalam rangka menyambut Ramadan kita ziarah kubur, yang pertama, yang kedua adalah ini ada keutamaan khusus, memang tidak ada dalilnya. Tetapi kalau kemudian sekaligus hanya momen saja, tidak ada pahala khususnya, dipersilahkan. Karena pada dasarnya ziarah kubur kapanpun dianjurkan, gitu ya, seperti itu. Makanya memang di sini orang beriman itu ada mengagungkan bulan Ramadan, menyambutnya dengan yang gembira, tetapi menyambutnya tidak dengan melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala, ya. Kemudian ciri orang beriman adalah menerima dengan lapang dada perintah Allah Ta'ala, ya. Orang beriman siap menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nur 51 Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau menghadiri mereka, ialah ucapan mereka adalah kami mendengar, sami'na wa ata'na, dan kami patuh, kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nanti kalau panjenengan ingin beruntung di bulan Ramadan, maka siap menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan lapang dada. Bismillah, ya, insya Allah bisa begitu ya. Jadi nggak usah mengatakan apa bisa ya, pertama. Yang kedua, aduh gitu ya, berat sekali kayaknya, tidak begitu. Jadi dicoba dulu. Terutama mungkin mohon maaf bagi para ibu-ibu yang sedang hamil muda begitu ya. Dicoba dulu puasa dulu. Ya, puasa dulu, nanti kalau kemudian nggak kuat ya buka. Jangan langsung kayaknya nggak puasa aja deh, nggak kuat begitu ya. Kenapa? Kalau kayaknya nggak puasa nggak kuat, itu berarti sebelum kita sebelum kita terjadi sudah menyerah dulu. Kalau orang beriman siap, Bismillah. Kenapa? Karena insya Allah kalau hatinya kuat, Bismillah begitu ya. Ini Allah yang akan bantu. Cuma kalau kita kemudian langsung mengatakan tidak, kayaknya enggak lah gitu ya, enggak puasa saja, ini khawatir kita enggak masuk orang beriman nih. Makanya bagi para ibu-ibu ya, atau kesepuan yang kira-kira enggak kuat itu, tetap niat puasa dulu, sahur dulu. Kalaupun nanti jam 10 buka puasa enggak apa-apa. Yang penting niat sahur dulu. Kenapa? Karena kalau sahur sudah dianggap niat. Kalaupun nggak kuat, insya Allah Allah memaafkan. Tetapi kalau dari awal sudah tidak niat puasa, ini nggak ada pahala sama sekali. Berarti kalau bagi ibu-ibu yang sedang hamil muda, misalkan yang memang mungkin nggak kuat begitu ya, ini bismillah dulu, kuat dulu, sahur dulu, niat dulu. Kalau sudah niat, mungkin kan pertama betul jam 9 rasanya kelayangan, buka saja nggak apa-apa. Hari kedua jam 10, hari ketiga jam 11 nggak apa-apa. Yang penting sudah ada niat dulu, sahur dulu lah gitu ya, sambil evaluasi bagaimana biar tetap kuat begitu. Karena apa? Menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin ada keringanan, tapi kita memilih karena beriman kepada Allah Ta'ala, maka memilih mencoba untuk puasa. Kenapa? Karena begini, karena dalam ayat nanti ayat 184 dikatakan wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu meskipun kamu boleh tidak puasa, berpuasa itu akan lebih baik untukmu. Jadi
orang yang beriman siap menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan lapang dada. Makanya bagi para ibu sekalian, pesan saya yang memang yang memang sedang mungkin kemungkinan tidak bisa puasa karena hamil dan segala macamnya, dicoba dulu. Dicoba. Kalau sudah sepanjang dicoba, kenapa? Minimal sudah dapat niatnya. Kan kata Nabi begitu, barang siapa yang berniat kebaikan ditulis 1 pahala. Kalaupun dia tidak mengerjakannya tetap 1 pahala. Contoh misalkan begini, kalau panjenengan tidak niat puasa kan gak ada pahala sama sekali ya. Tapi kalau sudah niat puasa, kalau seandainya puasa itu pahalanya 24 jam, maka kalau sudah niat puasa jam 4:30 niat puasa, kok jam 9 buka, minimal 4 jam pahalanya. Kan 4 jam pahalanya kan, wong puasa 4 jam berarti pahalanya 4 jam. Berarti minimal 1/6 deh dari puasanya dapat pahala. Artinya apa? Ini kesiapan kita. Makanya kalaupun memang rasanya tidak mau, tapi coba dulu. Karena apa? Minimal punya pahala niat. Yang kedua adalah kalaupun bertahan sampai 3 jam 4 jam, minimal 4 jam itu kita sedang berpahala, gitu ya, seperti itu, berpahala berpuasa. Oke. Berikutnya ini kurang jelas saya ini kan dulu lagi. Mana nih? Saya edit dulu nggih. Bentar. Oke. Baik. Ya. Yang kedua, orang beriman itu adalah orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala dengan banyak amal solehnya, ya. Dalam surat Al-Anfal 2-4, ya. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul muflihun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, Allah mengatakan bahwasannya sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika diingatkan tentang Allah Ta'ala maka hati mereka bergetar. Jadi orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala, dan jika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah imannya. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tambahannya, selain zikir mereka juga beramal soleh nih. Alladzina yuqimuna shalah, yang mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang mereka Allah berikan pada mereka, mereka menginfakkan harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar iman. Jadi orang beriman itu adalah orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala dengan banyak amal solehnya. Kenapa? Jadi sebenarnya amal soleh kita adalah untuk selalu mengingat Allah Ta'ala. Contohnya apa? Salat kita, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti semua amal soleh tersebut adalah orang, yaitu untuk mengingat Allah Ta'ala. Sehingga begini, zikir itu bukan cuma kalimat la ilaha illallah atau kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, enggak seperti itu aja. Itu zikir hati kita. Tapi zikir anggota badan kita adalah dengan mengerjakan amal soleh. Makanya amal soleh kita menguatkan zikir kita. Tapi kalau zikir tanpa amal soleh nggak ada manfaatnya. Makanya justru amal soleh itu adalah zikir yang paling utama. Bukan cuma kalimat la ilaha, tidak. Karena begini, ada sebagian orang
Yang zikirnya kenceng tapi nggak beramal soleh, ya nggak manfaat zikirnya. Jadi betul kata Nabi SAW bahwasannya kalimat subhanallah walhamdulillah itu ada dua zikir yang memang berat di timbangan di hari kiamat nanti. Betul, timbangannya berat, tetapi harus ada amal solehnya. Kalau hanya zikir kesana zikir kemari, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya tidak jadi iman, tidak. Kadang zikir 1000 kali, 15.000 kali tapi nggak beramal soleh, ya tidak. Makanya zikir yang paling utama adalah dengan diiringi dengan amal soleh. Sehingga panjenengan misalkan begini, ngaji bagian zikir, salat bagian zikir, kemudian zakat pun bagian dari zikir kepada Allah Ta'ala. Ini bagiannya, nggih. Jadi orang beriman itu adalah selalu mengingat Allah Ta'ala dengan banyak amal solehnya. Kemudian orang beriman pula adalah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi ini 3 ciri orang beriman, okay? Jadi orang beriman itu adalah melakukan syiar Allah Ta'ala, kemudian menerima perintah Allah dalam lapang dada, mengingat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat ini adalah berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Makan, minum, sebentar belum kelihatan ya. Oke. Yang membatalkan puasa adalah pertama makan minum dengan sengaja. Ya. Ini yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Kenapa? Idza nasiya ahad fa akala fa syariba wal yutimma shaumahu fa inna matamahu Allah wa saqahu. Apabila seorang lupa sehingga makan minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya karena sungguhnya dia sedang diberi Allah makan minum. Jadi kalau sengaja makan minumnya, maka batal puasanya. Kalau sudah batal, apakah boleh makan terus? Tidak. Kalau sudah batal, tetap harus puasa lagi sampai maghrib. Contoh misalkan ada orang nih sengaja makan sedikit, sudah berdosa, hukumannya tetap harus puasa sampai maghrib. Tidak boleh, udah batal ini, nggak usah puasa aja, makan aja. Tidak boleh. Makanya seperti yang kita ajarkan pada anak-anak kita, kalau ada anak-anak yang belajar untuk puasa, kan zuhur bukan nggih, maka dianjurkan tetap puasa sampai dengan maghrib. Nggak boleh nanti bilang begini, Bu, aku kan udah nggak puasa ya. Oh, sudah batal tadi, berarti kan nanti makan ya sampai maghrib. Enggak. Jadi etikanya adalah tetap menahan makan minum sampai dengan maghrib meskipun sudah tidak sah puasanya. Kalau dengan sengaja untuk makan minum. Makanya kalau yang sengaja tidak puasa, batal puasanya, maka ini harus menyelesaikan puasanya sampai malam, sampai maghrib. Nah, bagaimana kalau kemudian dia tidak puasanya karena faktor ada keringanan? Maka boleh kalau memang ini karena faktor alam, ya, faktor fitrah manusia. Contoh yang haid atau nifas, maka boleh makan. Tapi kalau yang boleh buka puasanya karena alasan selain haid dan nifas, atau alasan memang selain alasan sakit, haid atau nifas, begitu ya. Kalau alasan bepergian terutama ya, alasan bepergian, maka dianjurkan tetap puasa atau tetap menahan makan minumnya ketika alasan safarnya sudah hilang. Contoh bagaimana contohnya? Contoh begini nggih. Contoh kalau ada orang bepergian nih. Bepergian, pulang dari bepergian sampai rumah jam 10 pagi. Di jalan masih boleh nggak puasa kalau di perjalanan. Tapi kalau sudah jam 10 pagi sampai rumah, maka sudah dianjurkan untuk menahan makan minum sampai dengan maghrib.
Meskipun tetap tidak puasa tapi dianjurkan begitu. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Ya. Demikian pula yang haid juga begitu. Yang haid itu kalau sudah selesai haidnya, sebaiknya kemarin kita bahas sebaiknya tidak makan, tidak minum sampai dengan maghrib kalau sudah berhenti haidnya. Kalau masih haid, masih makan minum nggak apa-apa. Kenapa? Alasannya masih ada. Tapi kalau sudah alasan keringanannya hilang, maka dianjurkan tetap menahan makan minum sampai akhir sampai maghrib. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Kenapa? Sudah contoh yang haid misalkan, sudah bersih jam 10 pagi, bersih. Karena kalau sudah bersih kan sudah mulai sholat kan, Kalau mulai sholat berarti harusnya sudah mulai puasa, tapi karena tadi pagi belum tahu bersih atau tidak, begitu ya. Maka tahu bersihnya memang jam 10 pagi, maka sejak jam 10 pagi tadi sudah memang menjaga makan minumnya sampai akhir puasa, sampai maghrib, demi menghormati bulan Ramadan. Ya. Yang kedua adalah hubungan badan, hubungan suami istri. Meskipun tidak mengeluarkan air mani, tetap hubungan suami istri adalah membatalkan puasa. Ya. Berikutnya, muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, kemudian keluar darah haid atau nifas, ya. Kalau yang 4 tadi, jadi yang 4 ya ada makan minum, kemudian hubungan badan, muntah, kemudian mengeluarkan air mani, ini kan memang sengaja ya, dia itu kemudian ada inisiatifnya. Kalau yang ini memang yang darah haid dan nifas kan tidak dosa ya, tapi memang tidak boleh begitu darah haidnya keluar maka puasanya batal ya. Ini ada 5 hal ya. 5 hal yang sepakati ulama bahwa itu membatalkan puasa kita. Ada makan dan minum, hubungan badan, muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas. Itu 5 hal yang membatalkan puasa yang kesepakatan para ulama. Baik. Yang tidak membatalkan puasa, ya. Yang pertama adalah mandi untuk mendinginkan badan ketika panas terik. Boleh. Kenapa? Nabi pernah begitu. Nabi pernah mandi ketika sangat panas, Nabi menyiramkan air di kepalanya. Sangat panas. Sehingga kalau ada orang kalau panas-panas kemudian aduh pengen mandi keramas, boleh. Enggak apa-apa. Ustadz nanti bawa minum, kalau minumnya nggak sengaja nggak dosa, tapi kalau sengaja minum ya batal puasanya dan Allah tahu. Jadi begini, puasa itu adalah ibadah sangat rahasia antara Allah dengan hambanya. Jadi semua yang membatalkan kalau tidak ingat dan tidak sengaja nggak batal nih. Cuma Allah tahu sengaja atau tidaknya. Contoh tadi mandi, keramas, kemudian berendam tidak batal puasanya. Tapi kalau kemudian sengaja menelan air saat kita puasa, saat kita mandi, ini batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Makanya ini urusan kita dengan Allah Ta'ala. Kelihatannya sih puasa, belum tentu. Kalau tadi ya berkumur, boleh nih berkumur. Menghirup air hidung boleh ya. Berkumur dan kemudian madmadah dan istinsyak, menghirup air hidung itu boleh saat puasa. Dan bal fil istinsyak illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguh kalian di dalam memasukkan ke hidung dan mengeluarkannya ya saat berwudu, kecuali jika sedang berpuasa itu memang hanya secukupnya saja. Karena madmadah boleh, maka menghirup air hidung juga boleh. Jadi
menghidupkan ke hidung diperbolehkan, tapi tidak boleh banyak-banyak. Berarti kalau menghidupkan hidung ketika Ramadan cukup 1 kali saja, gitu aja, tidak boleh 3 kali biar nggak berlebihan. Berkumurnya boleh 3 kali tapi dengan tangan kanan, bikin nggih sekalian boleh. Jadi artinya begini, jadi gampangnya kalau mau lebih hati-hati boleh berkumur 1 kali saja. Bahwa nanti mau panjang, khawatir Ustaz kalau 3 kali bawa sengaja minum, ya oke lah. Jadi minimal 1 kali berkumurnya dengan tangan kanan dan menghidupkan hidung, boleh saja. Kalau mau 3 mau berlebihan ya, tapi artinya biar nggak berlebihan maka cukup sekali berkumurnya dan menghidupkan hidungnya dengan 1 tangan kanan. Kalau begini makruh. Kenapa? Mbok menikmati nggih, apalagi ini lumayan seger begitu ya. Berarti ini memang khawatir begitu, sehingga cukup sekali saja. Kan sekali boleh begitu ya. Dan ini ketika Ramadan cukup sekali. Artinya apa? Kalau berbekam dan istinsyak itu diperbolehkan, berarti panjangan pakai fix inhaler yang memang disediakan ketika flu ya, maka nggak masalah. Meskipun sampai nyengkrok di sini, kan ini berobat dan ini dibutuhkan bagi kita seperti itu, nggak apa-apa. Atau misalkan kalau emang hidung ada tetes hidung nggak ada tetes hidung nggih? Tidak ada ya. Adanya adalah kita menghirupkan ke hidung. Jadi menghirupkan ke hidung itu kalau ada airnya sedikit dan kita ke lubang hidung kita, maka selama secukupnya dan tidak berlebihan maka diperbolehkan. Berikutnya adalah berbekam. Ini boleh kalau kuat ya. Jadi hukum asalnya adalah boleh berbekam. Kenapa? Nabi dikatakan dalam hadis Bukhari, dikatakan Nabi SAW berbekam dan dia berpuasa. Jadi mengeluarkan darah itu tidak batal. Yang batal hanya haid dan nifas saja. Tapi mengeluarkan darah yang lain tidak batal. Contoh kayak kena pisau, ya nggak batal. Zaman dulu kadang-kadang begitu, ada orang yang kalau ke perang kena pisau, aduh berdarah, batal ya. Enak bener gitu ya. Jadi nggak batal nih. Jadi keluar darahnya tidak batal. Mimisan tidak batal. Ya, mimisan tidak batal. Kemudian mungkin dahak ada darahnya tidak batal begitu ya. Karena tadi selama tidak bikin badan kita lemah. Tapi kalau berbekam yang bikin badan kita lemah, maka batal ya. Jadi Anda balik mengatakan begitu juga. Ini yang lebih kuat ya, yang menyatakan tidak batal kecuali jika menjadikannya lemah. Contoh seperti donor darah, donor darah boleh nggak siang-siang? Boleh. Tetapi kalau siang-siang berdonor darah kemudian jadinya pengen makan, maka tidak boleh. Contoh kan begitu kan ya. Biasanya kalau donor darah di mana, di PMI lah saya sebutkan namanya ya. Itu kan nanti suka ada susunya, ada makanannya gitu ya. Kok jadi kemelecer? Ya nggak usah. Aduh, jadi pengen makan ya, tapi nggak lagi puasa, nggak usah. Ya nggak usah kalau itu. Donor darahnya malam-malam aja kalau begitu ya. Tapi kalau yang kuat maka donor darah saja. Karena asalnya berbekam itu tidak membatalkan. Hanya memang kalau jadi kita pengen makan sebaiknya tidak. Tetap sebaiknya memang tidak berbekam gitu ya. Baik. Mencium istri atau suami boleh. Kalau berpuasa boleh, asal bisa mengontrol nafsunya, ya. Kalau mencium terus kemana-mana nggak boleh ya. Mencium saja boleh, mencium pipi, mencium bibir, mencium apa silahkan saja. Yang penting tidak ada syahwatnya. Kalau ada syahwatnya maka membatalkan. Makanya bagi sebagian yang memang mohon maaf yang libidonya tinggi, seksnya tinggi, nafsunya tinggi, tidak mencium. Tapi kalau yang biasa-biasa aja,
maka boleh. Ya. Kemudian yang kelima, junub sampai subuh masih boleh. Jadi begini contoh nggih. Ini juga untuk bagi para wanita yang sedang haid begitu ya. Bagi para bapak-bapak dan ibu ya, yang kemudian habis hubungan badan dengan istrinya, suami dengan istrinya malam hari, boleh langsung sahur dulu sebelum mandi. Boleh. Subuh set nggak apa-apa. Yang batalkan memang melakukan hubungan badannya. Tapi hadas besarnya junub itu ketika sudah selesai perbuatannya maka masih tetap boleh puasa. Demikian yang haid sebelum sahur diperiksa dulu darah haidnya. Ada apa tidak? Kalau tidak ada darah haidnya boleh langsung sahur dulu. Mandinya nanti nggak apa-apa. Yang penting sahur dulu. Sama dengan yang laki-laki atau yang perempuan gitu. Kalau kemudian habis hubungan suami istri malam harinya, kemudian mohon maaf bangunnya kesiangan nih. Jam 3:30 baru bangun. Bolehlah sahur dulu nggak apa-apa. Habis sahur baru mandi nggak apa-apa. Mungkin kalau bapaknya sih bisa mandi dulu nggih, ibunya kan nggak bisa mandi dulu. Kenapa? Nyiapin ini segala macam. Makanya boleh masih hadas besar, masih janabah, kemudian sahur dulu nggak apa-apa. Begitu. Kemudian yang keenam, boleh puasanya sampai malam, nggak apa-apa. Sampai sahur boleh. Jadi sahur harus, buka tidak wajib. Begini, jadi kalau orang yang ahli ibadah itu memang Nabi SAW mengatakan kalau la tuwasilu fa ayyukum idza arada aywasil faliwasil hatta sahar. Jadi boleh kalau lagi khusyuk ibadah nggak buka sampai dengan sahur. Sahur baru kemudian makan boleh. Tapi sahur harus sahur. Tapi kalau malah kita kebalikan nggih, buka wajib, sahur malah enggak. Kalau zaman Nabi enggak begitu, buka itu nanti gampang, tapi sahur wajib. Karena bedanya antara puasanya orang Islam dan orang Yahudi ada dengan sahur. Karena kalau buka semua orang pasti buka ya, tapi ini tadi kalau pengen ibadah betulan, nggak pengen tergantung. Contoh misalnya orang itikaf ya, orang itikaf kan menjelang dari maghrib sampai dari asar sampai maghrib kan waktu yang mustajab mungkin ya, hari Jumat misalkan pengen ibadah nih, jangan sampai saya tergoda dengan makanan-makanan segala macam. Betul silakan, tetapi kalau sahur harus makan, nggak boleh enggak. Kalau orang pengen puasanya full begitu ya, boleh nggak sahur sampai boleh nggak makan, nggak buka puasa, tapi yang penting sahur begitu. Kemudian berikutnya bersiwak, memakai obat, memakai minyak, obat tetes dan inai atau pacar ya, boleh. Bersiwak diperbolehkan. Juga dengan kalau gosok gigi tanpa pasta gigi boleh. Bagaimana kalau bersiwak pasta gigi tapi pakai gosok gigi tapi pakai pasta gigi? Ada tingkatannya nggih. Jadi kalau gosok gigi saja tanpa pasta gigi kapanpun boleh, nggak masalah. Disamakan dengan siwak. Siwak itu boleh kapanpun. Tetapi kalau gosok gigi dengan pasta gigi tingkatannya ada 3. Kalau habis subuh, habis sahur, habis subuh boleh, sepakat ulama. Sampai dengan zuhur boleh. Habis zuhur sampai dengan asar makruh. Kenapa? Lagi lapar-laparnya. Mbok nanti ketika ketika gosok gigi dengan apa? Dengan pasta gigi apalagi yang ada aromanya, lumayan seger gitu ya. Ini begitu. Makanya kalau habis zuhur sampai dengan asar ini makruh, ya.
ya sampai maghrib juga sama makruh lah gitu ya. Kalau dari asar sampai maghrib ini memang makruhnya lebih makruh lagi. Nggak batal sih, tapi kayaknya lebih ditinggalkan lebih baik gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dari subuh sampai zuhur masih boleh ya, seperti itu. Kalau pakai pasta gigi, tapi kalau nggak pakai pasta gigi boleh kapanpun ya. Makanya tadi bersiwak, memakai minyak wangi misalkan ya, pates mata atau inai maka boleh saja ya, seperti itu. Baik. Nah, khilaf ulama kemarin kita bahas juga tentang ini, nggih. Oh, kelihatan tidak? Kelihatan nggih? Atau kurang besar? Saya besarkan kalau kurang besar. Saya besarkan dulu. Ya. Para ulama sepakat bahwa ini saya kasih yang terang aja nggih biar kelihatan saja. Ini kayaknya terlalu gelap. Saya terangkan saja biar nanti warnanya lebih bagus. Ya, oke. Jadi para ulama sepakat bahwa makan dan minum adalah pembatal puasa. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka yang bukan makan minum. Kayak kemarin kita bahas nggih. Atau benda yang fungsi seperti makan minum tapi tidak lewat jalur pencernaan normal. Ini khilaf ulama. Kemarin kita bahas bahwasannya memang ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasannya semua yang masuk lewat tubuh kita, lubang dalam tubuh kita, ke dalam tubuh kita lewat lubang ya, ini membatalkan puasa. Lubang itu ada 7 kalau perempuan, 2 telinga, 2 lubang hidung, kemudian mulut ya, tenggorokan maksudnya, kemudian kemaluan depan dan belakang kalau perempuan, berarti ada 7 lubang kalau perempuan. Laki-laki hanya 6 ya. Mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang kalau ada sesuatu masuk lewat saluran tersebut maka batal ya. Tetapi yang lebih masuk akal dan kemudian mungkin lebih kuat menurut saya adalah bahwa yang memang membatalkan adalah yang ini nih, pendapat yang dipilih nggih. Sebentar, mana nih ya? Ini ya. Pendapat yang pilih adalah yang kuat adalah arti lubang jauh itu artinya lambung. Berdasarkan kulu washrobu ya, makanya dikatakan makan dan minum jika masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui kerongkongan sampai ke lambung. Maka jika tidak masuk ke situ tidak dikatakan makan atau minum karena fungsinya tidak makan, seperti itu ya. Contohnya misalkan begini, kemarin kita bahas nggih, kalau kentut di dalam air kan, kalau kentut suka bulu gitu ya, begitu ya, ini tidak batal karena masuknya tidak lewat kerongkongan sampai ke lambung. Atau korek kuping nggak batal, korek hidung nggak batal ya, ngupil gitu ya nggak batal, nangis pun juga nggak batal gitu ya, kecuali nangisnya seember kemudian diminum bisa ada lagi ya. Atau misalkan ngupil tapi dijilat ya aja. Tapi kalau ngupil aja ya udah nggak masalah, atau ini nggak apa-apa gitu ya, mohon maaf nggih agak ini ya. Tapi jadi nggak batal. Jadi memasukkan benda ke bagian tubuh itu selain kerongkongan sampai ke lambung tidak batal ya, gitu. Oke, ini pendapat yang dipilih, yang lebih sesuai dengan dalil ya.
yang biar kita nyaman ibadahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang begitu. Ada sebagian, nanti panjenengan bisa lihat di beberapa YouTube ya, ada nanti share-sharean di YouTube lah ya. Oh, ini ternyata batal. Jadi memang ada khilaf ulama ya, tapi memang menurut saya yang lebih kuat adalah yang pendapat bahwa disamakan dengan makan minum. Kalau disamakan dengan makan minum berarti yang lewat jalur kerongkongan sampai ke lambung itu. Kalau tidak lewat itu maka tidak masalah ya. Contoh kemarin yang mungkin ditanyakan tentang obat yang di bawah lidah. Setelah saya kaji, saya tanyakan kepada di beberapa ini, ternyata yang di bawah lidah itu tidak menyerap sampai ke mulut kita, tapi langsung menyerap ke aliran darah kita. Gitu ya. Seperti itu, sehingga memang ya nggak dianggap makan minum, tidak dianggap makan minum karena tidak mengenyangkan ketika lewat aliran darah kita. Seperti itu. Tapi kalau kemudian ini memang begitu ya, yang di mulut itu kalau obat jantung atau apa tidak salah ya, itu jantung, maka karena tidak sampai ke telan dan tidak ada ya tidak sampai ke mulut kita, maka tidak batal begitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, saya lebarin aja nih, saya gedein dulu. Sebentar yang kedua saya lebarin dulu. Biar kelihatan Saya ganti modelnya. Sebentar, oke baik. Oh. Mana nih? Tadi benar ya, ya baik ya. Kalau yang tidak melalui kerongkongan dan sampai ke lambung, seperti kulit, aurat nadi dan lain sebagainya, para ulama sepakat jika sesuatu yang dimasukkan melalui jaringan kulit tidak membatalkan puasa. Kalau jaringan kulit tidak batal puasanya. Contoh vaksin, kemudian vaksin atau kemudian suntik vitamin ke jaringan kulit saja tidak batal. Atau suntik obat lah. Suntik obat kalau misalkan biasanya kan ada beberapa orang orang zaman dulu ya, biasanya kalau nggak disuntik kurang mantap begitu ya. Kalau di jaringan kulit tidak masalah, ya. Karena apa? Karena Nabi berendam. Ketika berendam berarti kan ada air masuk ke kulitnya kan ya. Nah ini nggak batal, berarti ini juga nggak batal, ya. Tetapi jika melalui aliran darah, jika fungsinya adalah memberikan nutrisi atau kekuatan, itu hukumnya batal puasanya. Seperti infus atau donor darah, mendapatkan darah ya dari orang lain. Kan juga kalau infus kan sakit juga ya. Kalau nggak sakit di infus ngapain? Pengen puasa tapi bawa infus ya biar sehat, ya enggak. Jadi kalau biasanya normalnya kalau orang di infus biasanya sakit. Kalau sakit sudah boleh tetap puasa saja, buka puasa saja. Atau mungkin tadi kalau orang olahraga pengen tetap sehat, di infus ya kebangetan gitu. Namanya tetap batal. Kenapa? Fungsinya seperti makan minum. Donor darah juga sama. Kalau misalkan kita mendapatkan darah dari orang lain, maka itu namanya menambah tenaga, berarti juga batal. Juga donor darah biasanya adalah karena kita sakit begitu ya, gitu. Oke. Sudah 26 Berikutnya, pembatal-pembatal ini akan berfungsi jika ingat, tahu dan mau. Ya. Pembatal puasa hanya bisa berefek jika ingat, tahu dan mau. Ya.
pertama ingat, berarti kalau lupa tidak batal, meskipun semuanya lupa. Makan minum lupa, tapi ngapunten nggih, ini agak saru tapi nggih, kira-kira hubungan badan lupa apa enggak? Mungkin lupa harinya apa namanya, puasa nih, lupa ini sedang puasa begitu ya gitu. Kalau benar-benar lupa sih boleh, tapi tadi nggih, artinya kalau kan Allah tahu ya, kan memang dikatakan dalam surat balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adzira. Bahkan manusia paham dengan kondisinya meskipun dia apa namanya mungkin banyak alasan. Berarti kalau lupa, benar-benar lupa tidak masalah, tapi kalau pura-pura lupa Allah juga tahu. Makanya puasa itu sangat rahasia. Kenapa? Orang benar-benar lupa atau pura-pura lupa itu yang tahu hanya yang bersangkutan. Contoh, makan banyak tapi lupa, nggak apa-apa. Cuma kalau nyicipi ya makanan kemudian makan meskipun hanya setengah, 1 sendok bisa batal. Bisa begitu. Karena apa? Beda yang itu besar tapi lupa, sedikit tapi sadar begitu. Makanya nyicipi boleh nggak Ustadz gitu ya? Nyicipi itu begini. Jadi nyicipi itu kan sebenarnya hanya di ujung lidah, nggih. Nyicipi di ujung lidah atau di sampai ke telan? Harusnya di ujung lidah saja, kan asin aja segala macam. Oke. Apalagi kalau memang panjenengan bukan bis catering ya. Oke. Kalau bis catering itu memang sebagian mengatakan boleh, tapi harus dilepeh lagi ya. Ditelan sedikit, dilepeh lagi. Karena kan nggak cuma sekedar apa namanya, nggak sekedar asin-asin saja. Tapi kan kalau untuk keluarga kan paling hanya asin atau tidak begitu ya. Tapi kan kalau untuk catering mungkin kan memang harus memang beda ya. Kalau bis makanan seperti itu, nanti kalau nggak dicicipi, nanti hancur semua bisnisnya ya. Ini nggak enak makanannya, lagi puasa maaf ya, ya nggak bisa dimaafkan. Wong catering kan bisnis ya, nggak bisa dimaafkan. Sehingga kalau catering tadi boleh tapi dikeluarkan dengan segera, berkumur-kumur langsung setelah itu ya, biar nanti tidak sampai sampai ke pokoknya sampai ketelan banget lah seperti itu, berkumur-kumur setelah dicicipi. Ini kalau yang catering. Jadi kalau ingat ya, tahu nih, jadi tahu itu maksudnya ada tahu hukumnya. Tapi tahu hukumnya ini adalah kayaknya sekarang sudah paham betul lah. Puasa kan mudah ya, mudah bahwasannya hukum puasa begini-begini gitu ya. Tetapi mungkin tidak tahu kapannya membatalkannya, kapan bukanya, kapan sahurnya gitu ya, nggak tahu. Contoh begini, taunya sudah maghrib, ternyata belum. Zaman dulu memang pernah terjadi. Jadi ada orang berpuasa kemudian gelap sekali, sudah kayak maghrib, kemudian berbukalah. Kemudian setelah itu ternyata habis lagi makan, awannya geser, ternyata matahari masih kelihatan. Berarti kan nggak tahu kalau belum maghrib, taunya sudah maghrib. Ini juga sama nih, kalau misalkan di jamnya, contoh ya, di jamnya sudah jam 6 lebih tepat ya, atau jamnya jam anak sekolah kan ya, begitu, makan dulu, setelah makan ternyata baru adzan ya nggak apa-apa, yang penting taunya adalah sudah maghrib. Tapi kalau sengaja nggak apa-apa lah, dahului gitu ya, ya nggak boleh. Tapi kalau taunya begitu, seperti itu. Contoh di HP kan suka begitu, di HP sudah bunyi alarmnya, meskipun mungkin kadang keliru HP-nya segala macam, itu nggak masalah. Kenapa? Karena
kita sudah ada pedomannya, ini ada HP-nya bunyi sudah adzan maghrib, meskipun belum sudah maghrib, meskipun belum berkumandang adzan nggak apa-apa. Jadi begini, jadi kalau tidak tahu itu maksudnya keliru. Keliru itu adalah keliru yang karena faktor ilmu, berdasarkan ilmu pengetahuan ini tidak batal. Kayak tadi contoh tadi, orang taunya sudah maghrib tapi ternyata belum maghrib, maka karena ada buktinya, ada penguatnya, maka kalaupun salah, walaupun belum waktunya tetap tidak batal. Atau waktunya belum subuh, sahur masih sahur, ternyata sudah subuh, maka tidak masalah, seperti itu ya. Artinya ini tahu tapi tahunya salah, begitu seperti itu ya. Mau berarti sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau tahu sedang puasa, tahu itu batal tapi nggak sengaja makannya. Contoh misalkan tadi ya, kalau orang berkumur nggak sengaja menelan, ya nggak batal. Tapi yang ini Allah tahu nggih, benar-benar lupa, benar-benar tidak tahu, benar-benar nggak sengaja atau tidak. Makanya puasa itu pembatalnya pun sangat rahasia. Allah tahu kita benar-benar puasa atau tidak. Allah tahu kita batal atau tidak, Allah pun tahu. Meskipun 1000 orang mengatakan tidak batal, tapi kalau kita kemudian ada unsur kesengajaan, maka tetap batal di sisi Allah Ta'ala. Baik, itu kajian kita berkesempatan siang hari ini. Monggo kalau ada yang ditanyakan satu saja, nggih. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Monggo silahkan, nggih. Monggo gimana? Bismillah. Bagaimana sikap kita terhadap MBG Ustadz, karena MBG ternyata tidak libur. Puasa nggak libur, nggih? Iya, baiklah. pas Ramadan. Bagaimana? Nggih, baik ya. Pertama, ini kan program pemerintah ya, pastinya memang ini memang sudah ada anggarannya, sehingga ya diterima saja MBG-nya, dimakannya nanti. Kan mungkin juga ada anak-anak yang belum puasa, nggak puasa ya, kan nggak masalah juga sebenarnya. Jadi justru jadi ujian buat yang puasa, benar-benar puasa atau tidak. Jadi imannya tambah kuat nih. Tetapi yang puasa tetap puasa, dibawa pulang lah begitu, seperti itu. Tapi kalau yang nggak puasa ya boleh makan. Tapi memang sebenarnya kalau punya sekolah berarti harapannya dianjurkan tidak makan di sekolah, biar menghormati di bulan Ramadannya. Karena apa, kalau makan di sekolah kan begitu nggih? Ini sekolah Islam kok makan di sekolah, kan kesannya enggak cantik banget ya, enggak pantas banget. Ya tetap dibawa pulang begitu, dibungkus aja nggak masalah. Karena apa ya, tadi sudah ada keluar anggarannya dan harus dikeluarkan, nggak bisa nggak dikeluarkan. Kecuali kalau bisa kemudian coba diadakan, oh jadi hidangan buka puasa saja untuk anak-anak, ya nggak apa juga. Sekolahnya jadi sore misalkan ya, kalau bisa begitu malah bagus ya. Pesantren Ramadan malah bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa ya tadi, artinya ini program pemerintah, kemudian tapi ujian dari Allah Ta'ala, sehingga ya mungkin bagi anak-anak yang masih TK, masih belum puasa, makan boleh dapat makan nih. Tetapi tadi dianjurkan makannya adalah ya kalau puasa ya puasa saja, dibawa pulang. Kalau nggak puasa berarti pun tadi tetap dibawa pulang saja, biar menghormati bulan Ramadan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan Bu. Nggih. Sebentar nggih, sebentar nggih. Biar kedengaran nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang rukhsah puasa. Nggih. Kan tadi dibahas tentang perjalanan jauh misalkan Nggih, ya Pak betul. Ustadz, yang butuh waktu lama. Nah, untuk rukhsah di sini misalkan gini, saya tidak puasa karena perjalanan jauh. Yeah. Diniatkan tidak puasa, dia Yeah. tidak sahur. Jadi seolah dia
tidak puasa gitu. Iya. Nah, apakah dalam rukhsah ini dia harus berpuasa dulu, misalkan sahur dulu, kemudian tidak kuat dia baru batal? Oke. Itu yang pertama. Iya. Ada lagi Pak Ustadz sekalian ketemu. Iya. Kemudian yang kedua, seorang perempuan dewasa haid, dia kan hari habis asar dia masih sholat ya. Iya. Ternyata setelah berbuka puasa keluar bercak darah karena itu udah jatuh siklusnya haid. Betul. Nah, pas buka, apakah puasa sehariannya dia batal atau tidak? Betul. Karena dari asar dia masih bersih, tapi begitu buka puasa dia mau sholat maghrib, di celana dalamnya ada bercak darah. Baik ya. Nah, terus yang ketiga, rombongan ya Pak Ustadz ngapa? Mangga nggih. Tentang tadi apa saya lagi ngantuk ya Pak Ustadz gini. Pak Ustadz bilang kalau makan minum tidak disengaja emang tidak batal. Betul. Tetapi tidak sah. Apa saya tidak salah dengar itu loh Pak Ustadz? Baik, iya. baik ya. Nah terus apakah kalau misalkan puasa dia diteruskan makan minum tanpa karena lupa, berarti dia dilanjutkan puasanya. Betul. Apakah dia harus kodok puasa atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Yang pertama mungkin diluruskan dulu nggih. Jadi tadi kalau makan minum dengan sengaja puasanya batal kan pasti ya. Dan wajib tetap menjaga makan minumnya, nggak boleh makan minum sampai dengan maghrib. Ketika tidak puasa batal begitu ya. Mungkin tadi agak sedikit mungkin kurang jelas ya. Jadi kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja ya, kan lupa, tidak sengaja tidak batal. Tetapi Allah tahu nih sengaja atau tidak, Allah tahu. Apakah betul-betul sengaja tidak itu kan urusan kita dengan Allah Ta'ala nggih. Jadi kalau kita benar-benar nggak sengaja nggak masalah. Jadi mungkin tadi agak saya yang kurang mungkin jelas, tapi saya kuatkan lagi bahwa makan minum kalau dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja berarti harus berhenti nih ketika ingat orang berhenti dan lanjutkan puasanya. Tapi kalau sengaja meskipun dia nanti kan dosa sudah dan tidak sah puasanya, tetapi harus tetap tidak makan sampai dengan maghrib. Mungkin diluruskan begitu nggih. Baik, yang kedua tentang wanita haid ya. Allah tahulah ya kondisi panjenengan semua. Jadi kalau taunya pas mau sholat maghrib, kan sudah buka dulu ya, kan sudah puasa berarti. Kan artinya sholat itu kan berarti sudah buka puasa dulu. Makanya dengan taunya tadi, berarti kalau taunya bahwa ketika sholat ada darahnya, berarti kan sudah buka. Berarti sudah sah puasanya. Yang jadi agak masalah itu adalah ketika mau maghrib nih, belum buka sudah batal nih, mandi ternyata haidnya datang. Insya Allah ada pahalanya meskipun tidak sah puasanya ya. Kenapa? Sah dan tidak sah itu beda dengan pahala dan tidak pahala. Jadi orang yang tidak puasa tadi sudah berkorban mungkin sampai jam 4 sore tetap puasa, begitu jam 5 ternyata haidnya datang, ada pahalanya, sudah dihitung niat, tetapi memang puasanya tidak sah, harus mengqadha pada hari yang berikutnya. Tapi ada pahalanya insya Allah gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kalau masalah pahala memang Allah yang mengaturnya. Kalau sudah berniat insya Allah ada pahalanya. Tetapi hukum sah dan tidak sah ini hitam putih. Sehingga kalau kemudian sebelum maghrib sudah kok ternyata datang haidnya datang, tidak sah puasanya meskipun tinggal 10 menit sebelum adzan maghrib, tidak sah, tapi ada pahalanya. Kenapa? Tidak mungkin usaha kita yang sudah dari pagi menahan lapar dan dahaga tidak ada pahalanya, pasti ada. Justru tambah pahala lagi, nanti kalau mengqadha pahalanya double. Jadi jangan diambil negatif, waduh berarti rugi ya, besok nyari utang lagi, enggak begitu. Ditambah pahalanya dengan puasa lagi, begitu. Masya Allah begitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama tentang bagian jauh. Jadi begini, syarat mendapatkan keringanan adalah ketika sudah keluar dari tempat dari desanya. Kalau belum keluar dari desanya, belum boleh mendapatkan keringanan. Berarti
Kalau orang mau bepergian jauh, niat tidak puasa boleh, tetapi niat tidak puasanya jangan ketika masih di rumah. Ketika sudah jalan baru kemudian nggak puasa. Berarti biar dapat pahala puasa, meskipun tidak sah puasa, pahala puasa adalah sahur dulu, nanti berangkat. Contoh misalkan begini ya, panjenengan mau naik kereta lah, yang gampang kereta ya, sini ke Surabaya, kan lama nih, pakainya kereta yang jam 9 pagi, ya sahur masih sahur. Kenapa? Belum tentu jadi berangkat. Kalau nggak berangkat bagaimana? Kan begitu, saya sahur dulu aja. Baru ketika sudah di kereta, sudah jalan keretanya, meskipun baru sampai mana? Sampai ke Basen misalkan, sudah boleh buka puasa, nggak apa-apa. Jadi yang diberikan keringanan karena safar tadi adalah harusnya niat dulu, sahur dulu. Kenapa? Belum tentu jadi berangkat. Boleh dia memakai rukhsah tidak puasa adalah ketika sudah benar-benar meninggalkan tempat tinggalnya. Kalau belum, maka tidak. Nah, berapa jaraknya? Ya kira-kira 6 kilo lah dari tempat tinggalnya. Kira-kira 6 kilo. Kalau sebagian sampai mungkin 3 kilo sebagian, tapi kayaknya 3 kilo terlalu terlalu mudah ya. Sini stasiun kan sudah 3 kilo ya. Masa buka stasiun ya, janganlah gitu ya. Orang Banyumas kalau bukan stasiun gitu ya, makan dulu ya, nanti dulu. Nanti bukanya kalau sudah sampai, kalau dari ke barat berarti sampai Aji Barang lah, sudah boleh buka, nggak apa-apa. Jadi makanya kalau ada orang di perjalanan kemudian buka puasa, jangan suudon mungkin bepergian. Terus kalau buka warung di daerah-daerah jalan raya, itu bukan berarti dosa semua ya. Mungkin ada yang mau makan, kan bepergian kan boleh. Kan dosa urusannya yang makan. Yang buka warung ya buka saja, meskipun tidak boleh ya, mohon maaf nyolok mata melek ya, dipajang makanannya gitu ya, jangan. Tetap buka saja. Cuma mungkin contoh, bagi warung dibuka bagi para musafir dan orang-orang yang boleh tidak puasa. Begitu, biar ada unsur dakwahnya. Jangan cuma buka saja, tapi ada tulisannya bagi para musafir dan orang-orang boleh tidak puasa, boleh itu. Supir ya boleh, supir kan boleh. Kalau supir jarak jauh ya kan boleh, nggak apa-apa. Oh, tukang bangunan berat banget ininya, ya boleh makan, kalau berat nggak puasa kan nggak apa-apa. Masalah dosa dan tidak itu urusannya dia kan. Yang penting panjang sudah ada woro-woronya. Kayak panjenengan kalau bisnis pakaian dalam gitu ya, pakaian yang mini-mini begitu, nggak apa-apa jual pakaian itu, tapi tulisannya hanya di depan suami, hanya di depan mahramnya, kan nggak masalah. Ada himbauannya begitu ya, gitu. Baik, begitu cukup insyaallah. Baik, demikian kalau sudah jam 10.45 demikian dari saya. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.